deliberatif ya. Saya percepat sedikit ya, karena tadi saya bilang 1 jam, saja mau zoom hampir 1 jam. Nah, kalau public choice kan ini pendekatan ekonomi. Masyarakat itu dinilai sebagai konsumen. Maka yang dikedepankan adalah kehendak pasar atau kehendak halayak, kehendak orang banyak lah. Nah, sementara deliberatif ini mengedepankan dialog atau argumen. Makanya kalau saya tidak salah, teman Anda yang menggambarkan public choice ini seperti pemilihan umum, ya modelnya memang kurang lebih voting. Pemerintah merespon apa? Pemerintah menyusun kebijakan publik berdasarkan apa, misalnya yang dikehendaki banyak orang, apa yang apa lagi trending misalnya, atau apa yang di apa demonstran banyak sekali menuntut, itu public choice. Tapi kalau deliberatif dia berbasis pada argumen, berbasis pada dialog. Meskipun 1 orang misalnya yang bicara, tapi itu masuk akal, kalah 100 orang. Itu modelnya kalau deliberatif ya. Tapi kalau public choice ya sama, pasar kan biasanya menyediakan apa yang paling banyak konsumen inginkan, begitu ya. Itu modelnya. Jadi kebijakan publiknya lebih diarahkan pada apa kehendak banyak. Sementara dialog lebih pada siapa yang masuk akal, siapa yang uh, argumennya paling kuat, atau argumen itu apa, argumen penjelasannya lah ya, atau pendapatnya paling masuk akal gitu ya. Dan itu dilaksanakan di dalam dialog gitu. Nah, terakhir ada 3 model terakhir apa yang belum? Ada Proses, model sistem, proses, sama ini yang tadi ya, garasi. sistem, dan 3 garbage kan. Ya. Nah, yang pertama model proses, tadi teman Anda menggambarkan ada proses politik ya, tapi yang banyak ini sebetulnya menggambarkan bahwa formulasi kebijakan itu melalui tahapan, apa tahapannya? Merumuskan masalah. Apalagi setelah merumuskan masalah, mengembangkan alternatif. Sudah, Minita? Sudah belum yang dibahas? Belum kayak Pak Oh, Lagi. belum. Belum. Pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, penyusunan draft, dan terakhir pengesahan. Itu untuk model proses. Jadi dia menggambarkan model teknisnya, bagaimana sih sehingga lahir kebijakan publik itu. Jadi ya kita merumuskan masalah dulu, mengembangkan alternatif, pengambilan keputusan, penyusunan draft, dan terakhir adalah pengesahan. Nah, ada juga model sistem. Kalau model sistem ini diadopsi dari sistem politik, kita hatamkan nantilah di mata kuliah sistem politik sendiri. Tapi gambarannya ada input, ada proses, disebut juga ada juga menyebut itu pre-output ya, output, dan ada feedback. Ada lingkungan, di luarnya ada lingkungan. Jadi model ini menyatakan bahwa kebijakan publik, formulasi kebijakan publik itu merupakan serangkaian ya dari input, output, dan feedback. Apa inputnya? Inputnya adalah tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Prosesnya ada agregasi, artikulasi, dan formulasi, dan terakhir outputnya ini kebijakan publik. Kebijakan publik ini menjadi umpan balik atau feedback
yang kembali menjadi input. Jadi dia menggambarkan itu sebagai sebuah siklus, sebagai sebuah sistem. Nantilah kita perdalam itu di mata kuliah sendiri. Dan terakhir, Ken dia bilang bahwa kebijakan publik itu lebih sering eh, kadangkala kebijakan publik itu justru lebih duluan ada kebijakannya daripada yang masalah mau di lebih duluan kebijakannya daripada masalahnya. Dia apa eh, politikus itu menentukan saya mau begini deh. Misalnya saya mau bangun jalanan di Ertasting atau saya mau dahulukan apa perbaiki rumah atau gini lah contohnya di Makassar lah lebih duluan itu kebijakannya saya mau bangun misalnya apa kontainer di semua apa sih di semua RT ya semua kelurahan dari belakangan baru dikaji kenapa sih perlu ada itu baru dirumuskan dicarikan alasan-alasan misalnya oh karena ada masalah yang kita mau selesaikan apa masalahnya belakangan baru disusun jadi garbage can itu menggambarkan bahwa ya kadangkala kebijakan itu lahir baru masalahnya dengan model proses ya. Kalau model proses kan ya model teknokratisnya harus dulu merumuskan masalah, baru mengembangkan alternatif, baru pengambilan keputusan dan seterusnya dan pengesahan. Kalau garbage can ini ya dia bilang sering sekali kebijakan publik itu duluan dirumuskan daripada masalahnya. Kenapa seperti itu? Karena itu muncul teori tiga streamnya tadi. Ada problem stream, ada aliran masalah ya, ada aliran politik dan ada aliran kebijakan. Kadang-kadang aliran politiknya lebih duluan, politiknya lebih dahulukan kebijakannya dan masalahnya baru dirumuskan belakangan. Jadi garbage can dalam begitu makanya disebut juga model tong sampah karena ya tidak ideal sesungguhnya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses ini. Saya pikir ini sudah selesai yang tadi proses ya. Tadi ya, proses tadi ada ini merumuskan masalah, mengembangkan alternatif, pengambilan keputusan, penyusunan draft, dan terakhir ada pengesahan ya. Nah, di perumusan masalah, merumuskan masalah itu ada ini beda ya. Teman-teman lihat enggak yang di siklus tadi kan ada juga ini ya. Ada juga identifikasi dan perumusan masalah. Di formulasi kebijakan ada perumusan masalah. Oke. Nah, eh, identifikasi dan perumusan masalah di sini berbeda dengan perumusan masalah di formulasi kebijakan. Apa bedanya? Kalau di identifikasi dan perumusan masalah kemarin adalah dicari tahu dulu apa-apa saja masalah yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian apakah itu masalahnya masalah publik atau bukan? Apakah masalah itu perlu diselesaikan dengan kebijakan publik atau tidak? Setelah selesai itu baru masuk ke agenda kebijakan. Nah, di formulasi kebijakan, masalah yang sudah selesai di agenda kebijakan itu yang dirumuskan. Saya kasih contohnya. Jadi di satu kampung ada 100 orang misalnya ya. Di satu kampung ada 100 orang. Anda adalah kepala desa misalnya yang isinya 100 orang. Identifikasi dan perumusan masalah di tahap pertama di siklus kebijakan itu, ya kita cari tahu dulu 100 orang ini apa masalahnya. Kita tanya satu-satu misalnya. Maka muncul 100 masalah karena satu orang diminta merumuskan 100 masih satu orang diminta untuk mengusulkan satu masalah. Jadi totalnya ada 100 masalah yang masuk. Ini sudah dikumpulkan ya. Setelah dibaca ternyata tidak selamanya 100 karena masalahnya si A ternyata sama dengan masalahnya si C misalnya. Sama-sama mengeluhkan soal banjir, sama-sama mengeluhkan soal tidak ada bantuan misalnya. Maka setelah 100 ini dibaca, ternyata hanya ada 10 jenis masalah misalnya. Nah, ini kan tadi 100 usulan ya, ini usulan. 100 usulan. Di sini baca sisa 10 jenis. Setelah disarikan lagi, di antara 10 jenis itu ternyata hanya tidak semua perlu diselesaikan dengan kebijakan publik.
5